Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, kita semua masih diberi kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melakukan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu thalabul ilmi atau mencari ilmu. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum pembelajaran dimulai, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan manfaat dan barokah. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, yang meliputi yaitu pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, dalil nakli iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, ciri-ciri orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, dan hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya teman-teman tidak asing dengan Al-Quran, yaitu salah satu kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab suci kepada para nabi. Khususnya kita sebagai agama Islam yang telah diberikan Al-Quran, kita harus mempelajari dan mengamalkannya. Karena salah satu fungsi Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup manusia. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taraktu fiikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan kitaballahi wa sunnata rasulih. Yang artinya, ku tinggalkan untukmu dua perkara, yaitu pusaka, kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Hadis riwayat Hakim. Nah, teman-teman semuanya, coba kita bayangkan apabila kita mengendarai kendaraan, motor maupun mobil, tetapi kita tidak tahu arah tujuannya, kita mau kemana, untuk apa, kira-kira apa yang terjadi? Ya, betul, kita akan buang-buang waktu, buang-buang bensin, bisa-bisa kita bisa menabrak sana-sini, serta tidak tahu jalan pulang. Nah, itulah gambar kitab suci bagi kita. Kitab suci adalah petunjuk bagi kita selama kita hidup di dunia ini. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada kitab Allah berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Ajaran yang terdapat di dalam kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, jika kita ingin bahagia dunia akhirat, ya harus percaya kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala? Jadi, kitab sebelum Al-Quran diimani secara ijmali atau secara global, yaitu mengimani kitab-kitab Allah tentang keberadaannya, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab yaitu Taurat, Zabur, Injil, tetapi tidak untuk diamalkan. Nah, untuk kitab Al-Quran diimani secara tafsili, yaitu secara rinci, yaitu meyakini, menghayati, dan mengamalkan kitab suci Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, untuk kitab-kitab seperti Taurat, Zabur, Injil, itu
kita imani keberadaannya, tetapi tidak untuk diamalkannya. Sebagaimana dengan Al-Quran, kita harus meyakini, menghayati, dan mengamalkan kitab suci Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan kitab dan suhuf. Kitab itu berbentuk buku atau sudah dibukukan, isinya lebih lengkap, sedangkan suhuf itu berupa lembaran-lembaran terpisah, dan isi suhuf sangat sederhana. Untuk persamaannya sendiri, kitab dan suhuf sama-sama wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suhuf Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Idris alaihissalam menerima sebanyak 30 suhuf. Nabi Shish alaihissalam menerima sejumlah 50 suhuf. Nabi Ibrahim alaihissalam menerima 10 suhuf, dan Nabi Musa alaihissalam menerima 10 suhuf. Dalil iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya atau Muhammad dan kepada kitab, yaitu Al-Quran, yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran Surat An-Nisa Juz 4 ayat 136. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua yaitu kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Dan yang ketiga Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan yang terakhir yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu Taurat. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai petunjuk dan bimbingan baginya dan bagi kaum Bani Israel. Kitab Taurat diterima Nabi Musa alaihissalam di atas bukit Tur Sina di Gunung Sinai yang terdapat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 2. Semenanjung Sinai adalah sebuah wilayah yang berada di negara Mesir, terletak antara benua Afrika dan Asia, sekitar 450 km dari ibu kota Kairo. Untuk isi kandungan kitab Taurat yaitu yang pertama, kewajibannya meyakini keesaan Allah, menyebut nama Allah dengan hormat supaya mensucikan hari Sabtu atau Sabat. Yang keempat, menghormati kedua orang tua, larangan membunuh sesama manusia tanpa alasan yang benar, larangan untuk berbuat zina atau cabul, larangan mencuri, larangan berdusta atau menjadi saksi palsu, larangan berkeinginan, berbuat cabul, larangan mengambil hak orang lain. Itu kandungan dari kitab Taurat. Selanjutnya untuk kitab Zabur. Kitab Zabur diterima Nabi Daud alaihissalam sebagai penunjuk bagi kaum Bani Israel yang terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 163. Dalam bahasa Arab disebut Mazmur, dalam bahasa Ibrani disebut Mizmar, yaitu nyanyian rohani yang dianggap suci. Isi Zabur diantaranya yaitu nyanyian untuk memuji Tuhan, nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur, ratapan-ratapan jamaah, ratapan dan doa individu,
serta nyanyian untuk raja. Untuk kitab Injil diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam dalam bahasa Suryani dan diturunkan sekitar 50-100 Masehi. Ditujukan bukan hanya untuk kaum Bani Israel, namun juga kepada seluruh umat manusia. Kitab Injil berisi perintah untuk kembali pada tauhid yang murni, ajaran yang menyempurnakan kitab Taurat, pembenaran terhadap kitab-kitab yang diturunkan sebelum dan ajaran agar hidup sederhana dari menjauhi sifat tamak. Dan untuk yang terakhir yaitu Al-Quran. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW agar dijadikan petunjuk dari pedoman bagi seluruh umat manusia dalam menjalani kehidupannya. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur kurang lebih 23 tahun atau tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Di dalam Al-Quran dijelaskan tentang akidah, ibadah, akhlak, muamalah, qisah, dan semangat mengembangkan ilmu pengetahuan. Al-Quran menghapus sebagian syariat yang tertera dalam kitab terdahulu dan melengkapi sesuai dalam perkembangan zaman. Keistimewaan kitab suci Al-Quran yaitu sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Yang kedua, sebagai informasi kepada setiap umat bahwa Nabi dan Rasul terdahulu mempunyai syariat atau aturan dan caranya masing-masing dalam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu Al-Quran sebagai kitab suci terakhir dan terjamin keasliannya. Yang keempat yaitu Al-Quran tidak tertandingi oleh ide-ide manusia yang ingin menyimpangkannya. Dan yang terakhir yaitu membaca dan mempelajari Al-Quran merupakan suatu ibadah. Untuk umat Islam sendiri wajib mengimani dan mempelajari isi Al-Quran karena Al-Quran merupakan pedoman hidup umat manusia, terlebih lagi pedoman hidup umat Islam. Apabila kita tidak mengimani dan mengamalkannya, kita termasuk orang-orang yang ingkar atau kafir. Nah, untuk cara mengamalkan isi Al-Quran yaitu dengan mempelajari cara belajar membaca atau mengaji, baik melalui Iqra, qiraati, atau yang lainnya. Kemudian mempelajari artinya, menganalisis isinya, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, itu tadi bagaimana kita beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk tugas hari ini silakan dikerjakan. Cukup sekian. Wallahumma fiq ala wa min thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.